Okay, guys, thank you for joining the meeting. Yeah, I'm very happy because I can see you all today. Although we just meet virtually via the Zoom meeting, but I think that it won't make you feel down to follow our lesson for today. Yeah, because I think we need to discuss something new. So let's start our class today. Ya, mari kita mulai kelas kita pada hari ini. Oke. Dan saya lihat yang join lumayan. Ya, semoga tetap bertahan dari awal sampai akhir. But I think we can just hold meeting for today for about 30 minutes. Jadi meetingnya itu kira-kira sampai 30 menit saja ya. Oke guys, are you ready to study? Ready. Okay, ready. How about the other? Can you just open your camera so I can see your voice and I can see your face? Yeah. How about the other? Okay, maybe error in connection. Well, guys, do you see the slide that I shared to you on your screen? Lihat nggak slide yang saya tampilkan di layar kalian? Kalian bisa lihat? Bisa? Bisa, oke. Okay. So, this is our new material. Ya, waktu ini kan kalian sudah menjawab pertanyaan tentang historical recount, ya. Dan di situ kalian juga sudah menyelesaikan ulangan hariannya. Hari ini kita membahas tentang materi yang baru. Judulnya adalah legend text. Oke. Oke. Pernah nggak kalian mendengarkan legend text? Teks legenda. Pernah tidak? Atau ini baru bagi kalian? Is it new for you? Hal yang baru bagi kalian? Oke, hello. Kok nggak ada suaranya ya? Oke, anak-anak, sekarang kalian sudah bawa bukunya kan? Buku paket sudah ada. Oke, ini buku paket, coba dilihat. Ya. Ini legend itu, kalau contoh legend atau legenda di Indonesia itu apa saja? Coba disebutkan. Mention the story in Indonesia which belong to legend. Contohnya apa saja yang kalian ketahui? Yang termasuk cerita legenda itu contohnya apa? Waktu SMP pasti sudah belajar kan? Malin Kundang. Ya, very good. Malin Kundang. Kalau di sini di chapter 13 ya, di bab 13 kalian bisa lihat di sana. Jadi judulnya adalah Malin Kundang. Jadi Malin Kundang itu adalah is a title of story which belongs to legend, yang termasuk legenda. Ya. Nah, di sini dalam di slide coba dilihat dulu semua ya. Di slide itu ada definition. Ya. Siapa bisa membaca definition of legend? Coba raise your hand please. Di sana ada picture raise hand. Kalian bisa klik itu, menandakan bahwa kalian ingin membaca definisi ini. Silahkan, siapa yang mau membaca? Di sini ada Mita, ada Ardianti, Citra Dewi, Fatma, Cynthia, Novita, Agus Darmawan. Okay. Okay, who wants to read that? Mita, please help me to read the definition of legend text. Can you hear me? Hello? Or Ardianti? Can you unmute your speaker? Di unmute ya,
Unmute itu artinya dibunyikan. Kalau mute artinya mati speakernya. Ya, oke, Mita sudah unmute. Oke, Mita, please now read the definition of legend text. The Legend of Malin Kundang tuh, Bu. No. As you see from the screen, ini di screen, dilihat the story that lies yang ini. Yang di layar kamu kelihatan itu yang saya share ini. A story that lies somewhere between myth and historical fact, and which is about a particular figure or person. Legends are narratives that are partly true and partly imaginary about a particular person, event, place, or natural feature. Okay, thank you very much, Mita. So this is the definition of legend text. Yeah, legend is a story lies somewhere between myth and historical fact. Ya, jadi sebuah cerita yang ada di antara mitos dan juga fakta-fakta bersejarah. Oke, seperti contohnya Malin Kundang ini. Kalau kalian pernah melihat atau menonton tayangan mungkin di televisi ataupun kalian mencari di internet, di Sumatera Utara itu ada seperti tempat seperti layaknya memang tempat Malin Kundang saat dia dikutuk oleh ibunya, kan? Ada patung-patungnya. Dan dalam cerita Malin Kundang itu akhirnya berujung seperti apa? Siapa bisa menjelaskan? Apa yang terjadi pada Malin Kundang? Di sana. Hello? Silahkan di unmute. Unmute itu artinya dibunyikan. Yang terjadi pada Malin Kundang pada ceritanya itu apa? Apa yang terjadi? Hal yang apa yang dia dapatkan di sana? Silahkan, Nita. Hello. Hello, guys. What happened to Malin Kundang? Apa yang terjadi pada Malin Kundang? Halo? Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Antara beberapa anak ini ada Cynthia, ada Novita, ada Agus Darmawan. Silahkan kalau ingin menjawab, silahkan. Atau Mita, silahkan di-unmute lagi sekali. Oke. Bagaimana? Jadi seperti yang saya bilang tadi ya. Kalian dengar nggak suara saya, anak-anak? Atau jangan-jangan kalian nggak mendengarkan suara saya? Halo? Atau mungkin join, tapi orangnya nggak ada di depan HP? Halo? Mita masih di sana? Masih di sana, Mita? Oke, ini Ardianti. Ardianti ya, apa Indah Citra Dewi. Tadi buka kamera. Halo Indah, bisa nggak kamu menyampaikan sesuatu? Ini kelihatannya nggak di mute ini. Jadi artinya bisa menyampaikan sesuatu. Kalau Mita gimana Mita? Sinyalnya nggak bagus ya? Kerebek-kerebek suaranya. Iya, berarti sinyalnya di sana nggak bagus. Ini siapa ya? Agus Darmawan. Halo Agus. Bisa dengar suara saya yang jelas? Kalau saya dengar suara kalau saya mendengarkan tadi waktu Mita membaca ya jelas.
Ya, oke. Nah, jadi itu ya. Saya lanjutkan lagi. Ya, legenda itu adalah cerita di antara bisa jadi sebuah mitos, bisa juga ada fakta-faktanya. Ya, seperti Malin Kundang itu. Jadi Malin Kundang itu di akhir cerita dia dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Ya, dan di Sumatera Utara itu ada situs. Situs itu ya memperlihatkan ada patung atau sebuah batu yang menyerupai orang yang sedang berlutut gitu. Ya, menyembah yang dipercaya oleh orang-orang bahwa itu adalah patungnya Malin Kundang. Ya, oke. Kemudian lanjut yang ini ada social function. Ya, social function itu artinya fungsi sosial dari teks legenda. Ya, sini fungsinya adalah untuk to entertain. To entertain artinya apa? Entertain, ada entertainment, ada entertainer. Untuk apa? Bisa didengar anak-anak? Ini tujuannya untuk menghibur ya. Berikan sense of happiness. Kalau kalian membaca legend text itu artinya kalian bisa refresh ya, membaca cerita yang menarik, yang menyenangkan, dan juga ada moral value-nya, ada meaningful message yang bisa kalian ambil saat kalian membaca sebuah legend. Okay. Kemudian ada generic structure. Ini generic structure, kalau kalian perhatikan sama dengan narrative text, karena legend itu juga termasuk salah satu teks yang merupakan salah satu jenis dari naratif text. Oke, ada orientation pertama, kemudian yang kedua ada complication, yang ketiga ada resolution-nya. Ya. Hello Alif Mustika, baru join ya? Yes, ma'am. Oke, can you hear my voice? Yes. Oke, jelas ya? Ya, oke. Next, sekarang language features-nya. Nah, ini sama dengan historical event. Kalau historical event itu kan terjadi di masa lampau. Jadi kita menggunakan verb-nya verb yang keberapa? Kalau masa lampau, verb-nya yang verb ke? Terjadi di masa lampau, verb-nya verb yang keberapa? Verb kedua. Ya, bagus. Verb yang kedua. Jadi ini Verb juga, kedua. ya bagus. Verb yang kedua. Legend itu juga adalah cerita yang terjadi di masa lalu. Jadi ini juga menggunakan verb yang kedua. Ya, yang ini past action verb, artinya bentuk kata kerja kedua. Kemudian menggunakan noun phrase. Ya, noun phrase ada frase bendanya. Ada adverb, ada kata keterangan. Ya, ada conjunction, ada kata hubung. Ada transactional signal. Ya, kemudian ada dialogue between the characters. Dialog itu berbentuk kalimat langsung, ya. Nah, di sini ada contohnya. Oke, okay. Everybody can see the examples. Can see it? Do you see the examples, guys? Yes, I can see. Yeah, okay, good. And what is the title of the text? The Legend of Prambanan. The Legend of Prambanan Temple. Yeah, very good. The Legend of Prambanan Temples. Yeah. So at first, ya di paragraf pertama, please read that. Alif Mustika, tolong dibaca paragraf pertama. Yes, ma'am. Once Okay. upon a time, in Prambanan Kingdom, there was a princess named Roro Jongrang. She was very beautiful and a kind-hearted woman. Her beauty made her to be a famous princess on land. Okay, thank you. Once upon a time in Prambanan Kingdom there was, nah ini kurang S-nya ya, I'm sorry. There was a princess named Roro Jongrang. She was very beautiful and kind-hearted woman. Her beauty made her to be a famous princess on land. Jadi di yang pertama ini menurut strukturnya itu disebut tentang apa? Dengan apa? Namanya apa paragraf pertama ini berdasarkan struktur dari legend text? Orientation. Ya, very good. Ini termasuk
orientation. Jangan malu-malu ya. Ini anggap kalian belajar di kelas, oke? Kalau di kelas kan kalian aktif menjawab. Di sini juga sama, ya. Jadi yang paragraf pertama itu namanya adalah orientation. Oke. Kemudian paragraf-paragraf selanjutnya sebelum paragraf yang terakhir ini namanya apa? Apa guys? Namanya adalah paragraf yang kedua ini namanya apa? Ya. I'm waiting for your voice. Ini namanya apa? Atau Alif, bisa jawab Alif. Paragraf yang kedua ini namanya apa? Wait a minute, ma'am. Oke, nah di sini coba dilihat generic structure-nya tadi ya. Struktur yang pertama, di sini kok nggak ada coretannya ya? Bentar dulu. Struktur yang pertama itu adalah orientation. Sudah benar tadi ya. Kemudian the second one is this one. What is this? Complication. Ya, complication. Ya, complication itu presents the problem or conflict in the story. Jadi di sana sudah ada masalah yang dihadapi. Ya, di paragraf kedua itu muncul permasalahannya. Nah, di sini permasalahannya Roro Jonggrang ini apa? Ya, coba dibaca dulu paragraf yang kedua. Siapa bisa? Kayaknya cuma Alif yang bisa lancar ya. Coba Alif once again. However, the kingdom that was ruled by her father, Prabu Baka, was taken by a king named Bandung Bondowoso. He killed Prabu Baka and took over the kingdom. Ya, very good. Thank you. Jadi permasalahan yang pertama yang dihadapi adalah kingdom-nya itu yang dimiliki oleh ayah dari Roro Jonggrang diambil ya atau dikuasai oleh Bandung Bondowoso. Kan itu permasalahan yang pertama. Oke. Kemudian permasalahan yang kedua apa? Second complication. Coba dicek lagi. Silahkan. Ini cuma Alif kayaknya yang bisa. Yang lain mungkin error koneksinya. Coba Alif yang selanjutnya. One day, Bondowoso accidentally met Roro Jonggrang. He was amazed at her beauty that made him wanted her to be his wife. Without waiting any longer, Bandung Bondowoso proposed a marriage to Roro Jonggrang. Ya. Thank you. Oke, thank you. Thank you so much, Alif. Nah, sekarang permasalahan yang kedua adalah Bandung Bondowoso setelah dia mengambil alih kerajaan, selanjutnya dia ingin mempersunting Roro Jonggrang. Ya, permasalahan yang kedua. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga, silakan Alif. She wanted to refuse the proposal, but she was afraid because she knew Bondowoso was a powerful man who had genius and demons as his servant. Oke, Then stop. she Ya. decided to. Ya, stop. Yep. Stop dulu. Nah, di sana permasalahan yang pertama adalah dia ingin menolak. Ya, she wanted to refuse. Tapi dia afraid. Afraid artinya apa? Takut. Ya, dia takut. Kenapa Roro Jonggrang takut menolak lamaran dari Bandung Bondowoso? Karena Roro Jonggrang tahu. Ya, Mita, silahkan. Karena Roro Jonggrang tahu bahwa seorang pria yang kuat dan memiliki jin dan demons sebagai pasukan. Ya, dia punya roh-roh ya, jin bukan jinis itu jin. Kalau demon itu roh-roh jahat ya sebagai pasukannya. Itu yang menyebabkan Roro Jonggrang takut. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, silakan dibaca. Siapa bisa? Atau Alif dulu dilanjutkan Alif. Then she decided
decided to trick Bondowoso. I will marry you if you make me 1,000 templates in one night as wedding gift, said Roro Jongrang. Bondowoso accepted her request to build up the temple in one night. Oke, jadi karena dia takut untuk menolak, jadi Roro Jongrang itu berkata, nah ini namanya direct sentence ya, yang tadi saya jelaskan itu. Direct sentence artinya kalimat langsung, ya. Yang ini ada tanda petiknya. Jadi bagaimana dia berbicara seperti itu yang ditulis. Roro Jongrang berbicara, I will marry you if you make me 1,000 temples in one night as wedding gift. Itu dia bilang, ya. Saya akan menikah, bersedia menikah jika kamu bisa membangun 1.000 candi dalam satu malam sebagai hadiah pernikahan. Tuh. Kemudian Bondowoso itu accepted. Accepted artinya apa? Accept. Menyetujui. Ya, menyetujui atau menerima permintaan dari Roro Jongrang to build up this temple in one night. Kenapa kira-kira Bandung Bondowoso ini mau membangun 1.000 temple hanya dalam satu malam? Can you give me the reason why? Because he had genies and demons as his servants. Yes, yeah, that's right. Because Bandung Bondowoso has genies and many demons who will gladly help him to build up 1,000 temples in only one night. Ya, hanya dia sudah punya pasukan-pasukan yang pasti akan sangat-sangat membantu dia untuk membangun temple ini dalam hanya satu malam. Ya, oke, good, thank you. Kemudian di paragraf yang selanjutnya, di sini dijelaskan bahwa since Bandung Bondowoso had a supernatural power, seperti yang dijelaskan oleh Alit tadi ya, ini sudah termasuk di sini. Ya, jadi dia itu yakin bahwa dia akan bisa menyelesaikan misi tersebut hanya dalam satu malam. Kemudian, unfortunately, sayangnya, Roro Jongrang had asked the villagers and servants to make some noisy sound of greeting rice. The roosters began to crow as if it was dawn already. Ya, jadi ya ceritanya itu Roro Jongrang sudah menyusun rencana dengan rapi, dengan baik. Walaupun Bondowoso itu pasti akan berhasil membangun 1.000 candi dalam satu malam, tapi yang dia lakukan itu apa? Siapa bisa jawab? Yang dia lakukan untuk mengelabuhi Bandung Bondowoso itu apa? Silakan. Roro Jongrang had asked the village and servants to make some noise sound of grinding rice. Yes, ya, oke. Jadi dia itu menyuruh orang-orang atau servantnya, pelayan-pelayannya, kemudian penduduk desa untuk menumbuk padi. Kalau menumbuk itu terjadi di kapan? Malam hari, sore hari, atau di pagi hari? Di pagi hari. Iya, di subuh-subuh kan. Jadi kalau sudah ada bunyi, kalau dulu kan tidak ada jam, ya. Kalau kita sekarang kan ada jam menunjukkan itu sudah pagi, malam atau sore. Dulu yang menjadi penanda itu ada aktivitas warga, aktivitas masyarakat. Kalau masyarakat sudah menumbuk padi, kemudian roosternya sudah crow. Rooster itu adalah apa? Ayam jantan itu sudah berbunyi, berarti itu sudah pagi hari. Sedangkan sebenarnya sudah pagi apa belum? Belum. Ya, jadi Bondowoso itu di-cheat, ya, dicurangi atau ditipu oleh si Roro Jongrang. Ya, dan akhirnya tipuannya Roro Jongrang ini berhasil atau tidak? Berhasil. Oke, bagus. Berhasil. Nah, dan apa yang terjadi terhadap si Bandung Bondowoso? Coba dibaca paragraf yang ini. Selanjutnya. Silahkan. Siapa bisa? Mita sudah bisa, Mita? Coba dibuka dulu, Mita. Ya, oke. Hearing the noise, the genies and demons quickly disappeared. Bondowoso frustrated. He knew that Roro Jongrang tricked him so that he could refuse to marry him. Ya, oke, thank you.
Hearing the noise, the genies and demon quickly disappear. Jadi mendengarkan suara-suara yang ribut itu, demons-nya pergi, jinnya juga pergi. Ya, dia menghilang. Bondowoso felt frustrated. Sebab itu Bondowoso menjadi frustasi. He knew that Roro Jonggrang tricked him so that she could refuse to marry him. Jadi dia tahu ini adalah triknya Roro Jonggrang untuk menolak lamaran dari Bandung Bondowoso. Ya, oke. Nah, itu adalah apa namanya? Setelah orientation kita punya apa tadi dalam strukturnya? Complication. Ya, itu adalah series of complication-nya. Ya, jadi itu adalah komplikasi atau permasalahan yang dihadapi oleh Roro Jonggrang pada legend ini. Ya, nah kemudian sekarang baru mulai menginjak ke apa namanya sekarang? Berdasarkan strukturnya ini namanya apa? Resolution. Ya, very good. Ini resolution. Jadi ini adalah problem solvingnya, pemecahan masalahnya. Bagaimana story ini end up, bagaimana ceritanya itu berakhir. Ya, oke. Nah, tolong dibaca dulu yang terakhir apa yang terjadi sebagai penutup dari cerita ini. Silakan. Siapa yang ingin baca? Alif, silakan Alif. Angrily, Bondowoso forced Roro Jonggrang into a state to complete his mission to make 1,000 templates in one night. Oke. Today, the template is Ya, next. today the temple is popularly known as Roro Jonggrang or Prambanan Temple. Nah, itu kan kelihatan sekarang legendnya. Ya, dalam resolution itu disebutkan apa yang terjadi atau bagaimana permasalahan tersebut selesai. Ya, permasalahan itu diselesaikan dengan cara ini kan dia cuma kurang 1 temple ya untuk melengkapi 1000 temple. Jadi dia curse Roro Jonggrang into a statue. Dia mengutuk Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso ini mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah patung untuk melengkapi 1000 candi yang dia buat tuh. Ya. Jadi untuk dan masyarakat kita pada masa sekarang ini mengenal bahwa candinya itu disebut dengan candi apa? Candi Roro Jonggrang atau Prambanan. Ya, jadi Prambanan Temple. Nah, Prambanan Temple ini situsnya nyata apa tidak? Ada apa enggak tempat ini? Nyata. Nyata, kan ada. Ya, kita kembali lagi ke definition-nya. Tadi yang relies between myth and real fact itu katanya ya. Jadi ceritanya ini mungkin cerita-cerita yang dibuat oleh masyarakat sekitar ya. Tapi keberadaan dari tempat tersebut memang benar adanya, memang nyata. Ya, itu adalah legenda. Kita tidak tahu apakah memang benar ceritanya Roro Jonggrang ini memang seperti itu. Dia si Bandung Bondowoso memang memiliki jin dan demons yang bisa membantunya membangun candi dalam hanya 1 malam. Apakah benar? Kan kita tidak tahu. Ya, kalau kita pikir secara logika, bisa nggak memang orang itu membangun candi 1000 candi hanya dalam 1 malam? Bisa apa tidak? Is it possible? Kan tidak, ya. Kalau kita pikirkan secara logika, mungkin tidak bisa. Tapi ini legend itu menariknya adalah di ceritanya. Jadi orang-orang itu tertarik atau ingin untuk ke tempat tersebut karena dia tertarik dengan cerita yang sudah dia baca. Itulah legend text. Ya, bagaimana anak-anak sudah paham tentang legend? Sudah, Bu. Sudah paham ya? Di SMP kan juga kalian sudah belajar tentang ini ya. Kalian belajar tentang Malin Kundang kan waktu itu. Nah, sekarang saya ingin kalian untuk mendalami lagi tentang materi ini, tentang legend text ini, ya, terutama dari segi struktur teksnya. Oke.
Nah, sebelum kita akhiri ini masih ada 6 menit ya. Oke, dalam buku paket di halaman 172, coba dilihat anak-anak. Di halaman 172. Ya, stop sharing ya. Kemudian, oh, lumayan yang join kan? Kenapa tidak ada yang bersuara, anak-anak? 9 anak yang join. Coba lihat bukunya halaman 172. Oke, dilihat di chat yang saya ketikkan di sana. Ya. Kemudian, Sudah, Bu. ya, oke. Di sana title-nya apa? Judul dari teksnya apa? The Legend of Malin Kundang. Yeah, The Legend of Malin Kundang. So now I would like you to analyze, yeah, analyze. The Legend of Malin Kundang. Based on the generic structure of legend text. Ya. Oke anak-anak, coba dilihat di sana. Kalian harus menganalisis, ya. Yang dianalisis adalah apa? Generic structure-nya atau struktur teks dari legend yang berjudul Malin Kundang. Oke. Kalian paham cara membuatnya bagaimana? Mungkin sesuaikan sama strukturnya dan kalimat-kalimatnya disusun. Ya, oke. Jadi kalimat-kalimatnya itu tidak harus kalian copy seperti yang saya bilang pada pertemuan dulu ya, waktu ini ya. Tidak harus sama isinya dengan apa yang ada dalam teks. Ya, itu kalian buat dengan kata-kata sendiri. Oke, anak-anak? Diubah dalam kata-kata kalian sendiri yang lebih mudah kalian pahami. Jadi tidak harus di copy paste. Kalau copy paste seperti itu kan kalian tidak belajar untuk memparafrase. Ya, jadi vocabulary-nya itu tidak berkembang nanti. Kalau cuma mengcopy paste seperti itu. Jadi kalau kalian bisa buat dengan kata-kata sendiri tapi maknanya itu tetap sama, lebih bagus. Ya, anak-anak. Jadi buat seperti ini, title. Ya, jadi saya ketikkan di chat. Kalian sudah buka chat apa tidak? Belum, udah Bu. Ya, title. Tulis title-nya apa? Kan gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah title, yang pertama dalam strukturnya itu apa namanya? Orientation. Ya, orientation. Kalian ketik apa itu orientation-nya sesuai dengan ceritanya tapi dengan kata-kata sendiri. Ya. Setelah itu adalah complication. Ya, complication-nya apa? Silahkan diketik dengan kata-kata sendiri. Oke. Yang terakhir, resolution. Ya, resolution diketik dengan kata-kata sendiri ya. Ya, kok gitu. Paham ya anak-anak? Paham ya? Ya. Ingat harus dibuat dalam apa? Dalam kata-kata sendiri, in your own words ya. Menggunakan kata-kata sendiri ya. Iya. Ya. Dan tidak ada pekerjaan yang sama. Oke, kalau kalian buat sendiri berarti tidak sama dengan temannya. Waktu ini kan banyak banget yang sama pekerjaannya. Jadi kalau misalnya alasan kalian itu seperti yang ada di buku, Miss, misalnya. Iya, memang seperti yang ada di buku seperti itu, tapi sekarang kan kalian harus bisa untuk memparafrase kembali, menceritakan dengan kata-kata sendiri, ya. Sudah jelas ya? Jelas. Sudah jelas. Oke. Oke, guys. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai sini dulu, ya.
Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa chat saya pribadi. Ya, you can chat me or you can just ask from WhatsApp group. It's up to you. Yeah, and I hope that all of you can do this task very well. Yeah, just do this individually. Okay, and please use your own words in telling the story about Malin Kundang. Yeah, in analyzing the structure of Malin Kundang. Okay. Yeah, guys, thank you very much for today. And I will be waiting for your task. Saya menunggu tasknya. Nanti saya akan buatkan slotnya di Google Classroom. Kalian upload nanti di sana. Ya, oke? Oke nih. Nah, dan satu lagi saya tanya pada kalian, adakah anak-anak yang sudah memperbaiki ulangan yang waktu ini atau masih belum diperbaiki? Karena saya lihat cek di sana belum ada resubmission, baru ada beberapa anak aja. Saya kasih kesempatan untuk kalian resubmit kan tugasnya? Belum, Bu. Ya, belum. Berarti benar saya itu udah cek di sana, berarti benar belum ada yang resubmit ya. Kalau mau resubmit silahkan boleh. Oke? Ya, oke. Guys, thank you very much for today. Ya, silahkan dibuat dulu dan good luck for you. Jangan lupa di absen ya. Oke. Oke, guys. Thank you and goodbye. See you, ma'am. Ya, see you. Bye.